Halo teman-teman, jumpa lagi di Notes. Hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jadi, kita ke faktor-faktor ini. Sebelumnya, silahkan kalian buka di pertemuan kita sebelumnya, di YouTube sebelumnya. Di situ ada beberapa materi tentang perkembangan anak usia SD, tugas, tahap-tahapannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan itu. Yang pertama, saat kita mempelajari tentang anak, itu setiap individu itu kan tidak sama. Setiap anak itu berbeda, mereka unik. Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor yang utama. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri individu, yaitu faktor intern dari gennya. Lalu yang kedua adalah faktor dari luar individu, faktor ekstern, mungkin dari gizi, dari pola pengasuhan, dari lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah faktor-faktor umum. Oke, kita langsung saja kita bahas. Ada 3 tadi. Yang pertama kita akan bahas tentang faktor dari dalam individu. Dalam individu tidak bisa kita pungkiri adalah dari gen, genetika, hereditas. Ini adalah yang kita bawa dari ayah ibu kita, dari nenek moyang kita, dari keturunan kita. Nah, di sini hereditas di sini itu artinya adalah totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi, masa masih berupa zigot sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Nah, fungsi hereditas, fungsi genetika di sini itu berkaitan dengan perkembangan kepribadian kita, yaitu sebagai bahan mentah, raw materials, kepribadian seperti fisik. Fisik kita itu tergantung pada gen, intelijensi, kepintaran, dan juga temperamen. Dengan emosinya. Lalu yang kedua itu untuk membatasi perkembangan kepribadian. Nah, di sini meskipun kondisi lingkungan sangat kapasitas atau potensi hereditas, jadi potensi sangat berpotensial, tapi karena adanya gen itu bisa menghambat, bisa membatasi perkembangan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi keunikan kepribadian. Jadi setiap orang itu berbeda, unik, bahkan saudara saja berbeda. Yang kedua adalah bakat atau pembawaan. Nah, di sini anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat ini dapat diumpamakan sebagai bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak itu, sehingga setiap individu itu punya bakat yang bermacam-macam, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor internal yang ketiga adalah dorongan dan insting. Dorongan dan insting. Nah, di sini dorongan itu adalah kodrat hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan insting itu lebih kepada hewan ya. Kalau naluri manusia. Nah, di sini kesanggupan atau ilmu tersembunyi seperti membisikkan, jangan ini. Ayo kita lakukan ini. Nah, itu seperti dorongan bisikan dalam hati kita. Nah, inilah dinamakan dengan naluri. Tadi kita sudah membahas ketiga faktor internal dalam diri. Sekarang kita ke faktor luar individu. Faktor luar individu itu yang pertama ada lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan itu adalah keseluruhan fenomena, peristiwa, situasi, atau kondisi baik fisik maupun alam ataupun sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu itu sendiri. Nah, di sini faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, maupun pada media massa. Di lingkungan keluarga ini dipandang sebagai faktor penentu utama. Kenapa? Karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identitas anak itu.
Selain itu, keluarga juga merupakan lingkungan yang pertama kali mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Nah, di keluarga, peran dari orang tua dan anggota keluarga ini tuh signifikan people bagi perkembangan kepribadian anak itu. Selain itu, intuisi yang memfasilitasi kebutuhan dasar manusia ini, baik fisik, biologis maupun sosiopsikologis, itu juga didapat dari keluarga. Karena anak itu banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Selain lingkungan keluarga, juga ada lingkungan sekolah. Nah, sekolah itu kan pendidikan formal yang sistematis, melaksanakan program bimbingan, pengajaran, atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensi itu secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Itu mereka dapatkan dari lingkungan sekolah. Kalau dari lingkungan kelompok, teman sebaya, peer group, nah ini juga akan berpengaruh pada perkembangan anak pada faktor eksternal, kelompok teman sebaya. Nah, di sini kelompok teman sebaya ini sangat penting. Kenapakah sangat penting? Karena pada kelompok teman sebaya itu dapat memenuhi kebutuhannya untuk belajar berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial itu maksudnya gimana? Ya berkomunikasi, bekerja sama, belajar, menyatakan pendapat, memahami perasaan orang lain, belajar norma-norma kelompok. Itu adalah fungsi dari kelompok teman sebaya. Kenapa kelompok teman sebaya juga mempengaruhi dari faktor eksternal perkembangan anak. Oke, teman-teman. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan orang tua, yang harus diperhatikan oleh orang tua pada saat menginjak tahap teman sebaya atau peer group ini, itu yang pertama adalah orang tua perlu menjalin hubungan yang harmonis antara mereka sendiri, yaitu orang tua sendiri dan orang tua kepada anak. Orang tua juga harus mencurahkan kasih sayang, juga perlu mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak, berdiskusi tentang bagaimana anak bergaul, memilih teman, juga sebagai suri tauladan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti persaudaraan, saling tolong-menolong, semangat dalam belajar. Itu juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Nah, selain itu, sekolah itu kan sebagai lingkungan keluarga kedua setelah rumah. Jadi diharapkan ini sekolah itu mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi perkembangan siswa. Itu baik aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, maupun moral, spiritual. Selanjutnya itu adalah faktor dari media massa. Nah, di sini salah satu media massa yang dewasa ini sangat menarik perhatian warga masyarakat, khususnya anak-anak itu adalah televisi. Jadi di sini televisi itu bisa memberikan informasi, pendidikan, hiburan itu kepada pemirsanya. Nah, cara membimbing anak itu agar terhindar dari pengaruh negatif. Itu tadi yang saya sebutkan kan pengaruh positifnya. Ada juga banyak dari pengaruh negatif. Cara untuk menghindari pengaruh negatif sebagai orang tua itu adalah dengan mengembangkan kebiasaan menonton yang baik sejak awal kehidupan anak. Lalu mendorong anak untuk menonton program-program khusus yang terencana. Cari program yang menonjolkan peran anak, lalu tidak digunakan untuk mengganti kegiatan lain. Intinya di sini program yang dipilih itu adalah program yang menarik untuk anak dalam belajar, bukan untuk tontonan yang bermain saja seperti itu. Lalu selanjutnya adalah makanan. Faktor eksternal yang tidak kalah penting itu adalah makanan. Karena makanan di sini itu
sangat penting pada pertumbuhan normal pada anak. Nah, setiap tahap pertumbuhan, tahap perkembangan itu kan pasti diiringi dengan pertumbuhan. Nah, di sini makanan sangat penting untuk anak. Karena pada perkembangan dan pertumbuhan anak yang sehat dan kuat itu juga perlu memperhatikan makanan, baik dari segi kuantitas, jumlah makanan itu, maupun dari segi kualitas, segi mutu makanan itu bergizi, gizinya juga harus yang seimbang. Selanjutnya adalah iklim. Faktor eksternal yang tidak kalah penting itu adalah iklim, cuaca yang berpengaruh pada kondisi anak. Nah, di sifat-sifat iklim di sini itu juga berpengaruh pada perkembangan fisik maupun perkembangan mental anak. Ada kebudayaan suatu negara, faktor lainnya adalah kebudayaan suatu negara. Ini jelas ya, keadaan ekonomi, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga.